ayat 9 yang dipersoalkannya. Saya mencari kata nara di situ ada 3 tempat nara. Saya buka dari pertama, wahal ataka hadithu Musa. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit. Dan apakah jadi ata ini siapa yang hadithu Musa, cerita Musa. Jadi kalau diartikan, dan apakah cerita Musa sudah sampai kepada engkau wahai Muhammad? Nah, di sini kan seolah-olah bertanya hal, nggak perlu jawaban. Jadi kita langsung aja ayat berikutnya. Pertanyaan menekankan. Oh, pertanyaan itu nggak perlu dijawab tuh. Ya, pertanyaan menekankan dari Allah, betul. Menekankan berarti di belakang itu ada berita penting. Ada sesuatu yang lebih penting. Sesuatu lebih penting. Fahal min mudakir, adakah kamu mau untuk belajar Quran? Itu nggak perlu dijawab, tinggal action. Betul. Oke. Iz ra'a naran. Ingatlah ketika ra'a, dia melihat. Apa yang dilihatnya? Naran, api. Apakah kita ketika melihat api bisa dikatakan kita Tuhan? Saya melihat api. Apakah api Tuhan saya? Bukan. Ya, kenapa kok kesimpulannya saya melihat api kok api Tuhan? Kan tuduhannya kemarin Allah Tuhan. Allahnya orang Islam api. Betul. Kan gitu. Dia lihat badi terjemahan kan melihat dari terjemahan ini. Jadi kan dah Isra'a naran. Ingatlah ketika dia Musa, kan Musa ini kan sebelum ayatnya ada Musa ini. Jadi dia melihat pelakunya dan apakah kamu ingat ketika Musa melihat api? Satu itu. Berarti nggak bisa disimpulkan bahwa Musa melihat api langsung api jadi Tuhan, nggak mungkin kan? Ya, baru melihat aja. Di ayat. Faqala, dan dia berkata li ahli kepada keluarganya, kusu, tinggallah kamu di sini. Ini sesungguhnya aku anastu naran. Nah, api yang kedua nih. Anastu naran, akar katanya anasa. Anasa itu artinya jinak. Kalau anasa menjinakkan. Jadi kalau ini anastu sesungguhnya aku menjinakkan api. Aku berteman sama api. Artinya api itu bisa bermanfaat bagiku. Kalau api menjinak kita, berarti kita bisa memanfaatkan api. Coba. Bapak, api ada di dapur Bapak. Itu berarti jinak api Bapak. Tidak membakar rumah, tidak membakar apa yang kita punya. Itu jinak. Nah. Anastu, aku menjinakkan api. La'anli, agar bagiku bahwa aku pembawa bagi kalian minha daripada api itu biqabasin au ajidu 'alan nar. Nah, jadi atau aku mengambil lah, bakasin mengambil atau membawa atas api itu, atau api itu akan memberikan semacam cahaya yang terang. Jadi api itu bisa menjadi, kalau kita berjalan di tempat yang gelap, obor-obor. Nah, jadi di sini kabarnya bisa berarti obor. Alan nari hudan, atau aku mendapatkan api sebagai obor. Karena perjalanan Nabi Musa waktu itu gelap malam hari, tentu perlu api, perlu obor. Kan dulu nggak ada listrik, belum Alpha Edison kalau belum hadir waktu itu. Thomas Alva Edison lahir tahun berapa? Tahun 19 abad yang lalu. Nah, jadi api itu sebagai obor bisa. Api sebagai obor bisa. Jadi ini sebagai obor. Jadi kata-kata api, satu melihat api, satu dia menjinakkan api, satu api sebagai obor. Jadi Tuhannya di mana di situ? Menyimpulkannya Nabi Musa nyembah api di mana? Nggak ada. Ada? Hah? Nggak ada. Makanya Abang kemarin tanya ke dia, mana tuh ayat, mana kata-kata yang mengatakan Tuhan kami api, yang mana? Coba tunjukin. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya bilang tadi, satu, kan ada kata-kata naran itu, api itu 3 kali tampil. Kan api yang pertama tuh ra'a naran. Abang mesti ikut ya Bang ya? Halo Bang? Naran, sudah. Ya, masih. Lanjut Bang. Abang Juma? Ya. Nah, kan kata-kata api yang pertama muncul di Izra'a naran. Itu api pertama muncul. Ya, itu adalah kasusnya, topiknya Nabi Musa melihat api. Apakah Nabi Musa melihat api, otomatis api jadi Tuhan Nabi Musa? Enggak lah. Bukan. Itu satu. Makanya Abang tolong keluar statement yang Abang itu, kalau mencoba menerjemahkan Quran, mengambil Quran dari terjemahan, siap-siap apa Bang? Menjadi malu. Atau mu'alaf. Ini malu nih. Malu. Jadi pertama Nabi Musa melihat api. Apakah dengan melihat langsung jadi Tuhan? Logikanya mana itu? Apakah ada api itu menunjukkan bahwa api itu adalah Tuhan? Iya. Bang api Budi itu adalah melihat sebagai kuda.
Petunjuk, petunjuk apa? Bang Budi melihat api. Apa? Apakah api itu jadi Tuhan oleh Bang Budi? Kan simpel kalimatnya. Enggak. Simpel kalimatnya kan? Simpel sekali. Simpel betul ya. Bang Budi melihat api. Apakah bisa api jadi Tuhan Bang Budi? Enggak. Itu bagaikan bumi dan langit beritanya. Oke, satu itu. Jauh. Oke. Kita ambil kata yang kedua. Ini anastu naran. Sesungguhnya aku bisa menjinakkan api. Artinya api itu bermanfaat bagiku. Bisa aku manfaatkan. Itu kalimatnya. Pengertian itu. Anastu naran. Di dapur Bang Budi kini ada api kan? Itu masak air. Betul. Bang, apa bisa api yang di dapur itu menjadi Tuhan? Oh, dengan perlakuan Bang Budi bisa memanfaatkan api jadi di kompor itu bisa jadi Tuhan asumsinya? Enggak. Malah api itu bisa jadi hamba saya. Itu dia. Nah, sekarang api yang ketiga, semaunya api sebagai saya obor. mau hidupin kapan aja, anytime saya mau hidupin, mau matiin terserah sekarang saya. Api yang ketiga, api jadi obor yang membuat Bang Budi atau Bang Juma bisa jalan di tempat yang gelap, bisa jadi dapat cahaya, dapat terang. Itu mana di situ? Alan nari hudan menjadi obor. Bisakah yang menjadi obor bagi kita menjadi Tuhan? Oh, enggak. Nah, itu tiga itu. Nggak ada lagi kata api. Dari mana dia menyimpulkan bahwa Tuhan kita api? Karena dia nggak ada ilmu, makanya dia menunjuk-nunjuk aja asal-asal. Sekarang dia kan baca terjemahan. Coba baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Apa terjemahannya? Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Bang. Yang berkata siapa, Bang? Musa. Oke. Saya bandingkan sedikit. Kan ayatnya gini. Wahal ataka hadis Musa iz ra'ana faqala. Ini jelas yang berkata Musa. Kalau yang berkata api, katakan kata dia api yang berkata. Misalnya kita adopt aja kata dia. Maka menjadi faqalat. Ya, faqalat. Baru api yang berkata. Makanya saya bilang, katalah dalam Al-Quran itu terdefinisi yang berkata siapa. Beda dengan kitab sebelah yang ujung-ujung berkata. Nggak jelas siapa yang berkata. Saya akan membahas nanti kata-kata qala ini khusus untuk satu sesi. 18 bentuk kata-kata qala ini. Dan jelas siapa yang berkata itu. Di sini jelas konteksnya yang berkata itu Musa. Karena antara Musa dengan api yang dipersoalankan. Kalau Musa yang berkata faqala, benar. Tapi kalau api yang berkata faqalat. Paham ya? Jadi tidak ada api di sini. Jadi api pertama, itu api pertama. Lihalihim kutu. Jadi kalau kutu, tinggallah engkau di sini. Tinggallah kalian di sini. Di rumahnya. Ini, sesungguhnya aku anastu. Aku menjinakkan api. Aku menjinakkan api itu berarti aku bisa memanfaatkan api itu sebagaimana mestinya. Untuk memasak, untuk untuk jadi alat penerangan, untuk keperluan kita lah. Api lah. Membakar misalnya benda-benda yang padat menjadi cair itu diolah lagi kembali menjadi bentuk baru. Itu anastu namanya itu. Oke. Kemudian yang kedua api. Naron ala ini apa maksudnya? Ala nari itu atas api itu ada petunjuk, ada pembimbing. Jadi api itu jadi obor. Kalau dikaitkan dengan api jadi obor. Kalau hudan itu jadi obor dia. Jadi api sebagai obor, sebagai penunjuk jalan. Bukan penunjuk, ya kidah. Nah, ada kidah, kata kidah situ. Penunjuk jalan. Jadi tiga kriteria situ api. Api satu sebagai api pertama yang muncul Nabi Musa melihat api. Yang kedua, api aku dijunakkan Nabi Musa. Api yang ketiga, api jadi obor. Nah, dari kata tiga kali kata muncul api, tidak satu pun yang mengatakan api jadi Tuhan. Kenapa kok si putus-putus kemarin mengatakan kok orang Islam apinya Allahnya api gitu loh. Paham kan? Kalau dari teks asli? Oke, paham. Paham kan? Ya, insya Allah. Jadi kalau perlu saya ingin kita lihatkan nanti Bang Juma nanya saya dari sini, saya jawab persatu nanti di live kan misalnya. Tidak satu kata nara pun yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi di ayat yang ke-12 Ustaz dikatakan ini Rabbuka. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Ya, nah kan ada falamma ataha nudiyamu ya Musa. Maka ketika dia telah sampai padanya, ini pada dekat api unggut tadilah. Nudi dipanggil. Nudi itu akar katanya nada, kalau nudi pasif. Nudi dipanggil ya Musa. Jadi kan dia jalan ke api. Tadi dia maksudnya mau mengambil api tadi untuk bahan
penerang bagi keluarga dia. Dia mau ngambil api tadi sebagai alat penerangan. Ternyata belum sampai ke api, Allah udah panggil. Falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi maksud tadi Nabi Musa ini kan dia ada keluarganya nih gelap gulita ini. Nampak api di situ. Dia mau ngambil api itu sebagai balat penerangan. Kan dikatakan mudah-mudahan itu aku menemukan api itu sebagai alat penerang, sebagai obor. Dia melihat api nih. Dia melihat api, kemudian dia berharap dia bisa menjinakkan api, kemudian dia berharap api jadi obor. Tapi falamma, maka ketika belum sampai ke api, dia sudah dipanggil, Nudi, dipanggil. Ada suara, ya Musa, nah gitu. Ya Musa, ada suara seperti itu. Nah, ini ana, sesungguhnya aku adalah Rabbuka. Aku Tuhanmu. Fahla nak laika, maka bukalah trompamu, tanggalkanlah trompamu, tanggalkan sandalmu. Inna kabil wadil mukaddasil tua. Sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci, namanya tua. Nah itu, jadi suruh tanggalkan sandal, bukan suruh nyembah api di situ. Bisa diulang sedikit, Gurunda? Yang mana tuh? Dari pembahasan ayat 11 tadi. Falamma ataha nudiya ya Musa. Fa maka lama ketika ata dia tiba, dia sampai di dalam lembah tadi, dalam lembah tempat api tadi. Pada saat dia tiba, nudia dipanggil. Akar katanya nada itu, nada itu memanggil. Nada itu bermurah hati. Ini polanya pola fa'ala nih. Ada huruf semi regulernya 2 di situ tuh. Jadi nada, kalau nada itu memanggil, berteriak. Nah, kalau nudi menyerukan. Berseru. Diteriakkan lah. Digemakan lah suaranya. Jadi nudia itu seru. Nudia itu dipanggil, disuruh, diteriakin. Nah, itu bagaimananya Allah yang tahu ya, bagaimana bentuknya. Kan bergema itu. Betul. Ya Musa katanya. Ya Musa. Di filmnya gimana tuh Pak? Bunyinya ya Musa. Itu kira-kira bunyinya. Tidak bunyi suara biasa. Tidak bunyi suara biasa. Karena nudi ini beda dengan nanti kalau dipanggil, saya cari dulu apanya. Ini kata-kata yang yang agak panggilan yang beda dari yang lain ini. Bergaung suaranya. Bukan suara biasa. Nah, kalau suara biasa nanti saya cari apanya. Mungkin kalimat mungkin kalau yang normal. Ini kan enggak nudia ya Musa, wahai Musa, gitu kan? Itu Bang, dipanggil ya Musa. Jadi pada saat si Musa itu menjelang sampai ke tempat api tadi, di lembah tua tadi, dia dipanggil ya Musa. Itu panggilan dulu. Kan belum lengkap, jadi panggilan ya Musa itu putus dulu. Mestinya ayat itu Pak, ya Musa ini, tidak ayat 11. Langsung aja sambung. Kenapa ditutup dulu? Jadi panggilannya Musa itu fokus dulu ya Musa. Ada jeda waktu dari panggilan. Ya Musa, ada jeda. Ada jeda. Jadi Musa memperhatikan. Betul. Mungkin pada saat memanggil ya Musa itu Nabi Musa celengak-celengok gitu loh. Tidak langsung paham. Kalau misalnya ya Musa bla 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 bla, berarti Nabi Musa sudah siap nama panggilan. Kan ini kejadian tiba-tiba ini. Kan Nabi Musa nggak nyangka bahwa di api itu akan ada suara panggilan. Tadi kan Nabi Musa ini kan. Nah, poinnya di situ. Poinnya di situ, Gurunda. Iya. Jadi mohon maaf, saya mohon dikoreksi. Ya. Jadi tujuan daripada kedatangan Musa mendatangi api itu semata-mata untuk kebutuhan keluarga, mendapatkan penerangan, mendapatkan gitu ya. Namun ternyata tiba-tiba ada suara gitu. Nah, gitu. 2 poin yang berbeda berarti ya. Iya. Kan makanya ada ayat itu berhenti di 11 Bang Juma. Iya. Yaitu nggak langsung misalnya atahanu dia ya Musa ini baru itu mungkin kemungkinan besar itu Musa siap untuk menerima wahyu. Tetapi ini enggak. Nanti saya baca tafsir lagi Ibnu Katsir apa maksudnya. Ini pasti ada sinyal ini. Jadi pada saat ya Musa itu kalau pengertian saya ada jeda, lalu Musa pelengok-pelengok. Ada apa ini? Di tempat yang gelap kok ada suara. Pada tujuan dia mengambil api untuk jadi obor. Tiba-tiba ada suara. Ada suara. Jadi kan itu kaget dia. Maaf, Ustaz, mau tanya. Itu sebelum nyampe ke api ya? Berarti? Iya. Sebelum sampai ke api?
Ya, maka Sudah nih, falamma sudah. ata, Karena maka sebagai sebelum. hudanya, Ustaz. Hah? Oh, sebelum ya, Ya. Lama itu bisa arti ketika, bisa arti sebelum. Kita lihat ya. Saya lihat kamus dulu, biar kita mantap. Tapi saya yakin itu. Nah, biar lebih mantap saya lihatnya nanti deh. Lama. Jadi memilih kata juga mana yang tepat nih, kita ambil kata-katanya. Lama. Berarti itu ya Pak Ustadz, setelah menjelaskan tentang api itu terpisah gitu. Ya, ini lama. Bisa ngelihat lama artinya apa? Ada yang bisa, Bang, buka kamus, Bang. Kelihatan. Bang. Ya. Bang Juma buka kamus 402, Bang. Halaman 402. Ini Oten seenak banget sih ngartiin, kita aja nyari satu ayat aja, satu kata aja kelabakan buka kamus. Aduh, Oten PA bener. Bang. Iya, Gurunda. 402, Bang, 402. Iya, falamma. Baris apa? Itu lama. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ah, itu. 402, lihat. Ah, sebelah sananya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari atas. Lama. Apa artinya, Bang? Belum. Nah. Berarti belum nyampe. Belum nyampe, betul. Belum nyampe ke api. Bisa juga tatkala. Maka tapi tatkala sebelum. Kita gabung tatkala sebelum. Tatkala sebelum. Nah, itu. Kan lama aku belum makan kan? Coba lihat dari bawahnya, Bang. Lama belum aku makan. Ya, nampak, Bang? Lama aku ya. Belum aku makan. Bisa juga tatkala ya, Gurunda. Iya, tapi tatkala sebelum, tatkala itu kan waktu. Jadi kalau cepat di sini, falamma, maka ketika sebelum ataha, itu sampai di padanya di tempat api tadi, nudia, dipanggillah dia, diteriakin dia. Apa bunyi teriakannya? Wahai Musa. Ya Musa. Oten neranginnya lucu. Iya, dia Tuhan berbentuk api. Itu dia. Makanya kalau abang Julma saya paham kayak gini, tinggal digoreng aja dia, dan digorok aja sekalian, biar malu dia. Ini paham kan, lama aja kita buka kamus, apalagi masalah lama. Tuhan api. Aduh. Mereka kan nggak perlu, Bang, kan asumsi. Ya, Bang Jul aja apal itu Greknya. Dia kan orang Islam, tapi Greknya apal. Udah, Bang? Ya, insya Allah. Udah ya. Saya lanjutin ya. Ini Pak Ustadz, berarti antara tadi kan menjelaskan tentang 3 api itu, baru terpisah ya dengan kata-kata suara Allah itu. Iya, nggak ada satupun yang 3 api tadi yang sudah gitu bahas. Kan? 1, Nabi Musa melihat api. Apakah api jadi Tuhan Nabi Musa atau Tuhan kita? Tidak. Ya terpisah gitu aja. Yang kedua Nabi Musa menjinakkan api. Sama juga kita bisa menjinakkan api. Di rumah kita api jinak itu. Bisa kita pakai memasak, bisa kita pakai untuk menghidupkan yang lain-lain menjadi cahaya. Yeah. Jadi itu anastu. Kemudian api yang ketiga di sini alat nari hudan sebagai obor. Obor. 3 itu ada api. Petunjuk jalan. 1 api sebagai dilihat, penerang. 1 api dijinakkan, 1 sebagai penerang. 3 kriteria api di sini. Apa ada yang dikasih ke Tuhan menjadi Tuhan? Nggak ada. Barulah kan? muncul suara itu kan. Nah ya, ada nggak 3 ini kondisinya? Nggak ada. Jadi dari mana dapat kesimpulan kok Allah kita api? Dari mana kesimpulan kok Allah kita api? Nggak ada. Mana, mereka nggak punya ilmu, Ustadz. Iya udah. Kalau gitu jawabannya. Ini Pak Ustadz tentang suara ini kesimpulannya, kesimpulan yang saya, Ustadz, saya begini, Tat. Kalau yang saya tangkap dari ayat ini menceritakan bahwa Nabi Musa itu sedang mau mengambil api untuk penerangan. Huda. Pada saat dia mau mengambil api itu, ternyata ada suara datang. Ya, Musa. Pas itu. Begitu. Nah, bunyi suara itu juga. Ya, terus. Nah, di situ Nabi Musa itu bukannya api Tuhan itu ada di api, tapi melainkan suara itu pada saat Musa mengambil api adalah suara Musa ini. Itu. Dibilang sini ini arahnya dari mana?
Bunyi Iya, ya Musa itu. Benar Bapak, betul banget. Tunggu dulu. Ini kekuatan kita di sini nih, ingat kekuatan kita. Ya Musa, ada selesai ayat 11 kan? Artinya ada jedah. Iya. Ada jedah. Jadi kalau bunyinya ya Musa plus langsung bunyi ini, itu nanti bisa jadi kemungkinan nggak ada jeda. Ini ada jeda karena Musa kebingungan, suara apa ini? Ya, nyari karena arah dia suara. Dia nggak siap bahwa itu ada wahyu, nggak siap dia. Karena tujuan dia ngambil api tadi untuk alat penerangan. Betul. Nah, baru ada suara ya Musa. Nah, kemudian ini sesungguhnya aku anak. Jadi kalau ini anak itu, aduh. Sesungguhnya aku adalah. Ya. Jadi kalau itu sudah betul-betul aku. Nah, betul-betul akulah terjemahnya. Bukan nggak bisa lagi. Inilah Pake tidak banget. yang itulah saya bilang ini tidak ada tampungan bahasa Indonesianya, tidak ada. Coba Bapak baca terjemahannya bahasa Indonesia. Coba deh. Mana terjemahnya? Mana terjemah? Mana terjemah? Ayo baca. Saya nggak megang terjemahan. Coba baca terjemah. Ayat berapa, Gurunda? Ayat 12 tadi. 12. Ayat 12 ya. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Sungguhnya itu nggak cukup. Nggak cukup karena nggak cukup. Ada kata-kata ini anak. Ini anak. Nggak cukup sesungguhnya aku. Kalau mau sesungguhnya aku aku gitu loh. Kalau gitu. Sesungguhnya banget. Sesungguhnya banget gitu ya. Nah, ya kalau mau. Itu bahasa Arab. Betul, intinya sangat ditekankan lah. Iya. Kalau mau saya bilang kalau bahasa Indonesia menampung maunya sesungguhnya aku ini aku banget loh gitu loh. Aku betul-betul. Gimana tuh? Bagaimana menerjemahkan bahasa Indonesia tuh? Aku betul. Saya jadi emosi juga nelanginya ini karena Allah saya dibilang api kemarin. Sama ini Pak Ustadz, mungkin tentang suara ini saya istilahnya apa ya? Yang jadi nggak enak juga kalau tentang suara itu sebaiknya nggak usah dibahas karena nanti menujunya ke mujasimah nanti. Ya saya takutnya ke situ begitu loh Pak Ustadz. Suara yang mana? Suara Allah itu loh. Nggak ada suara Allah. Iya, ya Musa. Memang ya begitu kontaknya. Kita tidak menuju ke majusi, enggak. Tidak ada satu konteks pun yang mengarah ke majusi, tidak ada. Tidak ada. Karena kita berbahas dengan teks asli. Dia aja sedangkan teks asli aja dia masih menganggap kita Tuhan kita api loh. Kan orang seberang sana tuh menerjemahkan suka dia aja. Kan ini makanya saya jelaskan dengan detail bahwa Nabi Musa itu akan berjalan ke satu lembah. Yang di sana ada tempat api. Dibilang ke keluarganya, kamu tinggal di sini ya, saya mau ngambil api. Pada saat jadi Nabi ini Musa cerita api, kronologis ya Tat ya. Ini kronologisnya ini. Nabi Musa di tempat yang gelap. Nabi Musa melihat api. Nah dia berkata kepada keluarganya, tinggal kamu di sini ya. Saya mau ngambil api. Mudah-mudahan api itu bisa jadi penerang. Nah itu kan kalimatnya kan. Ya belum siap menerima wahyu. Sebelum sampai ke api tadi, nah itu baru nudi. Ya Musa. Itu tadi. Iya Pak Ustadz, kalau soal itu saya sudah paham. Tetapi tentang suara kita terpisah dulu ya. Tentang suara, ini kalau bisa nggak usah diterangkan, nanti kita menuju ke mujasimah gitu loh takutnya. Kalau membahas suara Allah gitu loh. Enggak kan suara Allah berhak maksudnya. Kan itu ya Musa, kan banyak juga. Ya yolajina manu, kan ya juga. Di sini apa nih? Wahai Musa. Jadi menurut saya karena ini datang dari suara Allah. Bukan kan di sini ada jawabannya. Ini ana rabbuka. Tapi suara itu dari situ. Ini ana rabbuka. Bukan dari suara siapa-siapa. Iya. Berarti ini wahyu langsung tanpa melalui perantaraan malaikat. Iya. Ini ana rabbuka. Nah, inilah jadi hujatan dia. Allah langsung berkata, kan hal hujatan dia bahwa Tuhan langsung berkata kepada dia. Abang Juma bingung ya? Enggak. Saya berpikir gini. Abang Juma bingungnya. Saya mikirnya gini. Allah seorang nabi itu menerima wahyu tidak mesti mendengar dengan kuping, tapi mendengar dengan qalbu, dengan hati. Nah, itu yang saya maksud begitu. Maksudnya jangan suara nanti kita ke mujasimah takutnya. Nah, ini Bang Juma barusan menjelaskan tidak seperti suara manusia atau kita harus mendengar dengan telinga seperti itu. Enggak. Karena suara Allah kan berbeda. Oke. Tidak ada satupun yang menyerupainya kan. Oke. Jadi berarti gini, dalam panggilan ini kan kalimatnya tuh nudi ya.
dipanggil ya. Nah, dipanggil berarti ada suara di situ. Kalau memang itu tidak apa, kita fokuskan kepada 3 api tadi aja. Satu pun tidak ada yang mengatakan api itu menjadi Tuhan. Ya maksud saya nggak usah membahas tentang suaranya, tetapi tentang ayat ini saja gitu loh. Oke ya. Lanjut Pak Ustadz. Oke. Kan ayat bunyi suara itu ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku betul-betul rabbuka, Tuhan kau. Oke. Fakhla, maka tanggalkanlah na'laika, sandal engkau. Kenapa ditanggalkan? Innaka bil wadi, sesungguhnya engkau berada di waduk al-muqaddasi tua. Kamu berada di tempat yang suci, waduk yang suci. Bernama Tua. Nah, Tua ini nggak tahu lah tempatnya sekarang di mana nih. Tinggal selidikilah ahli arkeologi kah, ahli sejarah kah. Oke. Paham. Allah. Nah, udah lanjutkan wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilih engkau, ikhtartuka itu akar katanya khara, baik. Baik, khairan. Nah, khairan baik. Kalau ikhtara memilih jadi baik. Membaikkan, betul-betul memilih engkau jadi orang baik. Maka aku memilih engkau jadi orang baik, fastamia, maka dengarlah. Betul-betul, kalau fastamia itu bukan fasmia, beda dengan fastamia. Kalau fasmia mendengar, kalau fastamia itu dengarlah dia baik-baik. Betul-betul mendengar baik-baik. Jadi kalau mendengar biasa, fasmia. Kalau mendengar baik-baik, fastamia. Ada tambahan ta di situ. Ya, ada tambahan ta. Itu pola ifta'ala nanti itu, Bang. Ifta'ala dengan fa'ala beda nanti artinya. Lebih dalam ifta'ala. Maka dengarlah dengan seksama. Nah, kalau begitu mungkin dengarlah dengan seksama. Coba terjemahnya apa artinya? Coba dengarlah dengan seksama. 5, apa yang yuha diwahyukan. Apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, itu ya. Apa yang diwahyukan ini wahyunya. Innani annallahu la ilaha illa anna. Kalau saya terjemahkan sama juga tadi. Sesungguhnya aku adalah aku benar-benar Allah dan tidak ada Allah selain dari aku. Fa'bud ini maka sembahlah olehmu aku. Wa aqimus sholata li zikri, dan dirikanlah salat sebagai untuk mengingat. Kalau dia panggil dan itu api memanggil. Jadi subjeknya kan nggak disebutkan. Kalau memang itu subjeknya api, penting pakai yang infral api baru disebutkan. Ini tambahan lagi dari apa saya nih. Kalau di apa tadi, tapi nggak usah diberapi lah, kata tadi udah selesai lah, nggak apa-apa. Kita nggak usah api itu 3 aja yang muncul di ayat tadi ya. Anak saya dimasukin tadi. Sedikit Gurunda. Apa tuh? Silakan. Kaitannya dengan yang sahabat kita tadi yang mengatakan bahwa tapi ini internal kita ya. Iya ya. Yang mengatakan tentang jangan membahas tentang suara Allah, tentang dia mendengarkan. Kalau saya pernah mendengarkan sebuah materi bahwa Allah itu mewahyukan Allah itu memberitahukan informasi kepada para nabi, di mana informasinya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan oleh seorang nabi. 1, nabi itu adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kedua, yang datang kepada mereka itu adalah wahyu. Nah, berarti kalau wahyu yang datang kepada mereka bukan surat, bukan SMS, bukan WA, berarti ada sesuatu yang membedakan dengan pemberitahuan yang lain. Wahyu ini adalah pemberitahuan secara rahasia dari Allah. Rahasia dan cepat. Jadi secara syar'i, kalau boleh saya katakan bahwa pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya, para rasulnya tentang syariat atau kitab yang disampaikan kepada mereka bisa melalui perantaraan, bisa melalui langsung. Itulah wahyu. Jadi kalau langsung, itu berarti langsung ke kalbu gitu. Jadi dia tidak mendengarkan suara melalui kuping, tetapi mendengarkan dari kalbu. Ada kalbunya itu mendengarkan. Kalau bisa saya pinjam istilah kita itu taklimullah. Ya, taklimullah adalah cara Allah berbicara langsung kepada para nabinya, yaitu dari belakang hijab atau tabir. Di belakang takdir itu. Iya, jadi kita tidak mengartikannya bahwa ada suara gitu langsung didengarkan dan orang lain pun bisa mendengarkan. Yang bisa mendengarkan hanya oknum sang nabi yang menerima wahyu ini.
Ya, saya kira gitu sebagai tambahan supaya kita jangan lari dari sesuatu yang memang sudah nyata gitu loh. Ya, saya juga gitu. Saya gitu juga, ya. jangan takut. Karena nggak ada indikasi majusi di sini sama sekali nggak ada. Cuman memang sahabat yang tadi mengkhawatirkan jangan sampai nanti orang luar sana menganggap bahwa oh Islam itu juga ada kondisi seperti itu rupanya. Padahal dalam Islam itu diselimuti dengan ilmu yang sangat luar biasa. Taklimullah, bagaimana Allah memberikan wahyu dan yang mendapatkan penglihatan hanya sosok Nabi. Jadi bukan berarti Nabi Musa di situ ada 5 orang. Oh semua yang 4 ini ikut mendengar, tidak. Hanya Nabi Musa alaihissalam saja. Saya kira gitu. Ya. Terima kasih Bang Yuma. Ini kan soalnya juga live. Kita kan ini live. Iya. Nggak apa-apa. Takutnya nanti di pikiran netizen itu yang macam-macam gitu suara itu kan. Makanya saya minta izin untuk menjelaskan itu, Akhina. Karena memang sudah paham. Ya. Karena memang diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu berfirman langsung tanpa perantaraan kepada Nabi Musa. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 164 kalau nggak salah saya. Ada juga ini Bang di ayat 17-nya ini. Oh, janganlah di ayat dulu deh. Ini aja dulu deh. Bagus fokus ini aja. Sebagusnya fokus ayat ini. Saya baru kata apa. Taha, surat Taha yang 17 itu kan ada. Itu kan ada. Wa matilka biyaminika ya Musa. Oke. Itu kan ada langsung. Oke. Dia tadi kan nanya kita menjawab ayat 9 sampai 14 saja tadi. Karena itu yang diperkarakan kemarin. Kita batasi aja itu. Kalau ditambah lagi intinya di situ kita hanya sahabat-sahabat hanya mencari jawaban daripada tuduhan orang-orang kafir ini. Kaitannya bahwa Islam itu Tuhannya berwujud api gitu. Nah, poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi ada di ayat 10 itu. Jadi saya fokus di ayat 10. Kalau yang lain itu kita menolak itu lalu kita benarkan Allah kita tuh ini loh. Kan tuduhannya kemarin api. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa 3 kata api di sini tak satu pun berindikasi ada penyembahan ke api. Karena api pertama Nabi Isa melihat api. Saya ulang lagi ya. Api pertama kelihatan muncul kata-kata Izra'a naran. Nabi Musa melihat api. Apakah melihat Nabi Musa melihat api dikatakan Musa menyembah api? Enggak. Kesimpulan pakai akademik mana yang bisa menyimpulkan kalau kita melihat api kita sembah? Nah, itu yang pertama, kata-kata tonara. Yang kedua, kata-kata anas tunaran. Aku menyinakan api. Artinya api bagiku bisa aku jadikan sebagai peralatan aku. Nah, apakah itu juga sebagai indikasi api jadi Tuhan? Bisa disimpulkan seperti itu? Jelas tidak. Apalagi menjinakkan Tuhan, kan aneh. Itu dia. Betul. Saya bisa menjinakkan ular. Apakah ular Tuhan saya? Tidak. Kemanapun pergi kita atas nama pun nggak akan ketemu itu. Nah, api yang ketiga di situ sebagai sebagai obor. Alan naril hudan sebagai petunjuk jalan lah, petunjuk jalan karena waktu itu gelap, penerang lah sebagai obor. Nah, sebagai obor bisa jadi Tuhan? Tidak. Gara-gara api ini bermanfaat saya menunjukkan saya jalan, jadi Tuhan ya? Enggak kan? Nah, dari 3 kata api yang muncul, tak satu pun berindikasi Tuhan. Kalau kita lihat dari teks asli, itu yang saya mau tekankan ke Bang Juma tadi. Yang tuduhan dia tuh api, Tuhanmu api. Nggak ada satupun di situ yang mengatakan api Tuhan. Yang lain-lain itu biarlah tambah-tambahan aja. Jadi kalau Tuhan kita, ini ana rabbuka. Nah, kemudian wa anak tartuka dan aku memilih engkau pastami, maka dengarkanlah baik-baik olehmu ya Musa. Dengar pelan-pelannya Musa baik-baik. 5 yuha ketika kami mewahyukan, dia diwahyukan. Nah, apa wahyunya? Kenapa dengar baik-baik? Karena penting kalimatnya ini. Di sini bukan pasmia beda sama pastamia. Ada tambahan ta di situ. Pendengarannya harus hati-hati, jangan salah dengar, apalagi salah baca, apalagi salah terjemahan. Fastamia 5 yuha. Apa kata berikutnya? Ini dia nih yang sering kita katakan. Innani anallahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Saya kan terjemahan bahasa Indonesia nggak ada ini. Kalau saya nggak bisa, sesungguhnya aku adalah Allah. Nggak cukup. Sesungguhnya aku benar-benar Allah. Sesungguhnya betul-betul, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau mau diterjemah bahasa Indonesia, tolong kata sesungguhnya agak 3 kali muncul. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Dan tidak ada orang, tidak ada Tuhan selain aku.
Nah, itu sudah harga mati itu, tidak dari Tuhan dan ya syahadat asyhadu ilaha illallah. Iya. Nah, dapat perintah fa'bud nih, maka sembahlah aku. Kemudian wa aqimus shalah dengan mengerjakan salat li zikri untuk mengingatku. Kurang apa nih ayat? Kita punya teks asli. Kurang apa lagi?